Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Destia sudah menyampaikan presentasinya di pertemuan yang lalu, dan teman-teman sudah menyimak dengan baik tentang kurikulum menurut undang-undang dan Permendiknas atau yang sekarang dikenal dengan Permendikbud. Telah kita ketahui bersama bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan ya mengenai tujuan, membahas tentang isi dan bahan pelajaran tentunya karena merupakan bagian dari kurikulum itu sendiri, dan tentunya tentang metode atau cara yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Setidaknya ada 9 tujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bagaimana kita melaksanakan kurikulum itu harus mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia. Manusia yang seperti apa? Pertama, beriman dan bertakwa. Kemudian berakhlak mulia. Ketiga, sehat. Keempat, berilmu. Kemudian cakap, kreatif, mandiri, dan tentunya menjadi warga negara yang baik serta memiliki jiwa yang demokratis, dan yang tidak kalah penting adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jadi 15 yang dituliskan oleh Mbak Destia dalam PPT-nya ini sudah pas menurut kurikulum yang diberlakukan, mulai dari pendidikan di sana, kemudian pendidikan nasional, sistem pendidikannya, peserta didik ya, kemudian ada tenaga pendidiknya, kependidikan, kemudian jenisnya atau jenjangnya, ada pendidikan formalnya, kemudian non formal, ada informal ya, ada PAUD dan lain-lain. Nah, di kurikulum itu ya harus memuat 6 aspek perkembangan, dan ini wajib harus diketahui dan dilaksanakan. Sehingga struktur kurikulum PAUD memuat program-program yang ditujukan untuk mengembangkan potensi. Pertama, nilai agama dan moral. Kedua, fisik motorik. Dan fisik motorik ini ada motorik kasar, ada motorik halus yang sering dilakukan oleh guru-guru PAUD dalam mengembangkan motorik anak. Kemudian perkembangan kognitif ini menjadi penting juga. Bahasa, bagaimana anak diasah untuk mampu berkomunikasi. Sosial emosional, di mana masa-masa egosentris itu menjadi fokus kajian juga. Kemudian seni, ini adalah hal-hal yang menonjol pada anak usia dini, sehingga kecerdasan-kecerdasan yang terdiri dari 8 berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Howard Gardner itu, salah seorang yang mempopulerkan istilah kecerdasan atau multiple intelligence, bahwa 6 aspek perkembangan ini menjadi sebuah hal yang wajib atau harus ada dalam pengembangan aspek-aspek yang ada pada anak usia dini. Mahasiswa sekalian, apa sih yang menjadi atau yang melatar belakangi kita mengikuti atau harus merubah kurikulum itu sendiri, sehingga terkadang berganti menteri, berganti kurikulum gitu. Jadi kurikulum di Indonesia itu memang mengalami perubahan yang luar biasa. Hampir setiap pergantian menteri itu mengalami perubahan. Dan sebetulnya bukan karena berganti menterinya, tapi kurikulum itu kan berganti atau berubah itu didasarkan pada perkembangan dan perubahan masyarakat. Nah, sehingga perkembangan dan perubahan masyarakat itu akan
ngubah juga satu pola pikir, kedua bagaimana eh, relevansi dari kurikulum itu didasarkan atas perkembangan yang ada. Mudah-mudahan sedikit review dan ulasan singkat ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa agar dijadikan sebagai acuan dan panduan dalam menyikapi hal-hal yang terkait dengan perubahan-perubahan dan keilmuan atau kebaruan yang muncul. Terima kasih. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.